Halo semuanya, selamat datang di pembelajaran minggu ini. Hari ini kita akan membahas teori biaya produksi, salah satu konsep penting dalam ekonomi dan manajemen operasional. Biaya produksi adalah sebuah pengeluaran yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja, modal, bahan baku, dan teknologi yang digunakan untuk menghasilkan output. Konsep biaya produksi penting karena membantu perusahaan menghitung keuntungan, menentukan harga jual, menetapkan jumlah produksi optimal, serta mengambil keputusan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya, kita masuk ke jenis pertama dari biaya produksi, yaitu biaya eksplisit. Biaya eksplisit adalah biaya yang benar-benar dikeluarkan perusahaan dalam bentuk uang. Biaya ini terlihat jelas dalam catatan keuangan perusahaan. Contohnya adalah gaji karyawan, pembelian bahan baku, sewa gedung, internet, serta pembelian mesin atau alat produksi. Biaya eksplisit inilah yang biasanya dihitung dalam laporan akuntansi untuk menentukan keuntungan perusahaan secara kasat mata. Berikutnya, kita membahas jenis biaya kedua, yaitu biaya implisit. Adalah biaya peluang, yaitu nilai dari kesempatan terbaik yang dikorbankan ketika perusahaan memiliki suatu tindakan. Contoh, pemilik toko yang tidak mengambil gaji, berarti gaji yang seharusnya ia terima adalah biaya implisit. Atau ketika modal pribadi sebesar 100 juta digunakan untuk usaha, bunga deposito yang tidak dapat juga merupakan biaya implisit. Berikutnya, akuntansi versus keuangan ekonomi. Di sini kita akan membedakan dari keduanya. Keuntungan akuntansi dihitung dari total pendapatan dikurangi biaya eksplisit saja. Ini biasanya yang muncul dalam laporan laba rugi. Namun, secara ekonomi, kita harus menghitung keuntungan ekonomi, yaitu pendapatan dikurangi seluruh biaya, termasuk biaya implisit. Seringkali perusahaan tampak untung secara akuntansi, tetapi sebenarnya rugi secara ekonomi karena mengabaikan biaya kesempatan yang hilang. Oleh karena itu, pemahaman kedua konsep ini sangat penting dalam pengambilan keputusan usaha. Berlanjut ke konsep produksi jangka pendek. Dalam jangka pendek, minimal satu input bersifat tetap seperti gedung atau mesin. Sementara input lain seperti tenaga kerja dan bahan baku bersifat variabel. Ada beberapa konsep yang perlu kita pahami. Total produk atau TP adalah total output yang dihasilkan. Marginal product atau MP adalah tambahan output dari satu unit input tambahan. Average product atau EP adalah output rata-rata per unit input. Dalam jangka pendek berlaku hukum diminishing marginal returns, yaitu ketika input variabel terus ditambah pada input tetap, maka pada awalnya produktivitas naik, namun setelah titik tertentu akan mulai menurun. Nah, ini merupakan hitungan nilai contoh dari produksi jangka pendek. Oke, dalam jangka pendek, biaya produksi terbagi menjadi dua. Pertama, biaya tetap atau fixed cost atau biaya yang tidak berubah meskipun jumlah output berubah. Contohnya, sewa gedung atau mesin. Kedua, biaya variabel, yaitu biaya yang berubah sesuai jumlah produksi, seperti bahan baku atau upah tenaga kerja harian. Dengan memahami FC atau fixed cost dan variable cost atau VC, perusahaan dapat menghitung biaya total, biaya rata-rata, dan biaya marginal untuk menentukan jumlah produksi secara optimal. Sekarang kita masuk ke produksi jangka panjang. Pada jangka panjang, semua input bersifat variabel. Tidak ada lagi yang tetap. Perusahaan dapat mengubah kapasitas, menambah atau mengurangi mesin, bahkan membangun pabrik yang baru. Dalam jangka panjang, kita mengenal konsep economies of scale, yaitu kondisi ketika biaya per unit turun karena skala produksi membesar. Penyebabnya bisa dari spesialisasi tenaga kerja, pembelian bahan baku dalam jumlah besar, atau penggunaan teknologi yang lebih efisien. Namun, jika perusahaan terlalu besar, dapat muncul diseconomies of scale, misalnya karena birokrasi, komunikasi yang lambat, atau koordinasi yang buruk. Inilah pentingnya menentukan ukuran perusahaan yang tepat. Nah, pada slide ini kita melihat contoh bagaimana skala ekonomi bekerja. Pada jangka panjang, tidak ada biaya tetap karena semua input bisa disesuaikan.
Kurva biaya jangka panjang termasuk LRTC atau Long Run Total Cost, LRAC Long Run Average Cost, dan juga LRMC atau Long Run Marginal Cost merupakan amplop dari kurva biaya jangka pendek. Kurva LRAC memiliki bentuk U. Bagian menurun menunjukkan economies of scale. Bagian datar menunjukkan constant returns to scale. Bagian naik menunjukkan diseconomies of scale. Dari kurva ini, perusahaan dapat melihat pada skala produksi berapa biaya rata-rata paling efisien. Nah, pada slide ini kita akan membahas berbagai contoh soal dan studi kasus yang akan kita diskusikan lebih lanjut di kelas melalui contoh-contoh soal. Kalian akan lebih memahami bagaimana konsep biaya eksplisit, ya, biaya implisit, produksi, jangka pendek, jangka panjang, dan skala ekonomi bekerja dalam situasi nyata. Oke. Baik, demikian. Terima kasih dan sampai bertemu di pelajaran selanjutnya. Oke, bye-bye. Terima kasih semua.